Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Apartemen Kamar 7. Cerita ini ditulis oleh Restu Wiratmaja. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Apartemen Kamar 7. Kejadian ini terjadi pada pertengahan Oktober 2019 saat Ajeng ingin menginap di sebuah apartemen milik temannya yang berada di Jakarta. Saat itu Ajeng sedang ada pekerjaan di Jakarta dan dia tidak sempat untuk mencari tempat penginapan. Akhirnya ia pun memilih menginap di apartemen milik temannya yang bernama Caca. Lokasi apartemen milik Caca sendiri berada di sebuah tempat di Jakarta. Apartemen ini sudah sangat terkenal ke seluruh penjuru Jakarta. Selain karena lokasinya yang luas, towernya yang banyak, serta padatnya para penghuni yang menempati apartemen tersebut, apartemen ini disebut-sebut sebagai tempat bersemayamnya banyak hal-hal yang kurang baik. Apartemen ini menyimpan banyak sekali kisah kelam yang sudah diketahui banyak orang. Selain itu, apartemen ini juga memiliki jejak kasus perjalanan yang sangat mengerikan. Tidak aneh jika di apartemen ini banyak sekali kasus pembunuhan, bunuh diri, pemerkosaan, prostitusi, serta hal-hal lain yang mungkin sudah terikat dalam apartemen tersebut. Karena itulah Ajeng sendiri sebenarnya tidak yakin jika dia harus menginap di apartemen yang memiliki throwback atau masa lalu yang mengerikan. Akan tetapi karena ini hanya sehari, Ajeng pun menahan diri untuk merengek dan mengeluh terhadap kondisi yang belum berpihak kepadanya. Tepat saat itu jam 1 pagi, Ajeng baru saja sampai di salah satu gate yang ada di apartemen. Ajeng langsung menelpon Caca yang kebetulan masih berada di dalam apartemennya. "Cak, lo di mana? Gue udah sampai di gate 1 nih." "Oke, bentar ya, gue turun dulu." Ajeng pun menunggu kedatangan Caca di depan gate 1 di apartemen tersebut. Lalu lalang para pekerja yang ada di Jakarta masih terlihat di sekitaran apartemen tersebut. Namanya juga kota hidup, mungkin sudah tidak asing jika jam-jam seperti ini masih ada saja orang yang baru pulang lembur atau pulang kerja. Kurang lebih 10 menitan lamanya Ajeng menunggu di depan gate 1 apartemen tersebut. Caca pun akhirnya datang mengenakan pakaian tidurnya. "Lu pakai ginian gak malu dilirik orang?" "Aduh, ini Jakarta udah biasa kayak gini. Yaudah, ayo masuk." Ajeng pun langsung menyeret koper 20 incinya menuju ke dalam apartemen. Caca berada di depan sambil memainkan ponsel merek iPhone-nya. Ia juga terkadang tertawa-tawa sendiri saat membacakan chat dari salah satu temannya. Ajeng yang berada di belakang Caca merasa sangat risih. Kelakuan Caca benar-benar membuat Ajeng tidak habis pikir terkait kebebasan pergaulan dan tindakan yang ada di ibu kota tersebut. Saat di pertengahan perjalanan menuju salah satu tower, Ajeng memperhatikan gedung pencakar langit yang ada di sekelilingnya. Ini baru pertama kalinya Ajeng masuk ke tempat yang memuat banyak apartemen. Ia juga tidak asing dengan banyaknya orang-orang yang berseliweran di sekitaran apartemen tersebut. Namun selain Ajeng juga takjub, ia juga merasa tidak enak saat pertama kali menginjakan kakinya ke tanah apartemen tersebut. Kebetulan Ajeng ini bisa melihat hal-hal gaib, jadi dia bisa merasakan apa yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Selain itu, Ajeng juga bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Maka dari itu, dari tadi Ajeng menginjakan kakinya di tanah apartemen, ia merasa ada yang janggal. Hidung Ajeng mencium bau busuk, anyir, dan bau-bauan lainnya. Ia sempat hampir muntah karena bau-bauan aneh tersebut. Sesekali Ajeng penasaran. Ia pun berhenti sejenak untuk bisa memfokuskan penglihatannya terkait apa yang ada di sekitaran apartemen tersebut. Tujuan Ajeng sendiri adalah ingin mengetahui apa yang ada di sekitarnya. Takutnya dia merasa kecolongan dan ada sosok-sosok lain yang kebetulan mengikuti Ajeng dan juga temannya. Setelah Ajeng fokus sambil memejamkan kedua matanya, ia pun membuka matanya secara perlahan.
Dan benar saja, Ajeng melihat banyak sekali sosok-sosok yang berada di sekitaran apartemen tersebut. Ia juga terkejut saat melihat arwah-arwah penasaran yang sedang menangis kesakitan dan tak tahu harus bagaimana. Caca yang kebetulan akan masuk lift sempat bingung. Ia tidak menyadari Ajeng yang sudah tidak ada di dekatnya. "Jang, lu di mana?" Caca pun putar balik ke arah luar lobi tower tersebut. Dan benar saja, Caca sedang melihat Ajeng sedang berdiri tegak sambil meraba-rabakan kedua tangannya ke arah depan. Caca mendengar sebuah percakapan yang sedang diucapkan oleh Ajeng. "Jangan nangis ya, kamu baik-baik aja kok." "Jeng, lu lagi ngobrol sama siapa?" Ajeng tidak menggubris perkataan Caca. Ia terus-menerus mengatakan kalimat, "Jangan bersedih, kamu yang tenang ya." Karena sudah menjadi sorotan orang-orang yang ada di sekitaran, Caca pun langsung menampar wajah Ajeng dengan sangat keras. Caca sebenarnya tidak tega, namun dia lebih tidak tega lagi jika Ajeng menjadi sorotan banyak orang yang ada di sekelilingnya. "Jeng, lo lagi ngapain? Lihat sekeliling lo, mereka ngetawain lo tahu." Ajeng baru sadar ketika banyak orang yang sedang menertawakan dirinya sambil memvideo-videokan dirinya yang tengah asik ngobrol dengan sesuatu yang tidak terlihat di sekelilingnya. "Cak, gue minta maaf." Caca pun langsung menarik tangan dan juga koper milik Ajeng. Ia tidak mau Ajeng menjadi sorotan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sesampainya di depan lift, Ajeng masih terdiam menunduk. Caca menggenggam tangan Ajeng yang bergetar seperti orang ketakutan. "Jangan takut, gue ada di samping lo. Intinya lo jangan lakuin hal-hal aneh di tempat ini." Secara bersamaan, lift terbuka dengan lebar. Caca dan Ajeng masuk ke dalam lift tersebut. Kini mereka berdua akan naik ke lantai 7, tempat kamar Caca berada. Jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Di dalam lift, Ajeng mendengar suara samar-samar yang berada di dalam lift. Ia menyadari ada orang lain yang berada di belakangnya kali ini. "Tolong saya mau tenang." Ajeng tiba-tiba melepaskan genggaman erat dari Caca. Caca langsung terkejut saat tangannya dilepaskan begitu saja. "Ada apa, Jeng? Ada seseorang di belakang gue." Caca langsung menengok ke arah belakang dan dia tidak melihat satu orang pun yang berada di belakangnya. Karena kebetulan yang ada di lift tersebut hanya mereka berdua. "Siapa, Jeng? Arwah penasaran yang bunuh diri di tempat ini." "Lo serius? Serius, Cak? Dia ngomong terus dari tadi." Tiba-tiba bulu kuduk Caca merinding seketika. Bersamaan dengan itu pintu lift terbuka. Ajeng berjalan duluan dan menarik tangan Caca keluar dari lift. Saat Ajeng menatap ke arah lift, ia melihat sosok wanita dengan wajah yang sudah hancur sambil mengarahkan tangan kanannya ke arah Ajeng. "Tolong saya mau tenang." Ajeng hanya bisa terdiam saat sosok itu mengatakan hal yang sama secara terus-menerus. Tidak lama kemudian pintu lift tertutup rapat. Ajeng langsung terjatuh karena dia merasa lelah. "Jeng, lo kenapa?" "Cak, gue takut." "Ya udah, kita langsung masuk ke dalam kamar." Mereka berdua pun langsung menuju ke dalam kamar. Sesampainya di kamar, Caca menyuruh Ajeng untuk berberes terlebih dahulu dan dilanjutkan untuk beristirahat. Perjalanan yang memakan waktu cukup lama membuat Ajeng merasa kelelahan. Belum lagi saat dia melihat arwah-arwah penasaran yang berada di sekitaran apartemen. Energi Ajeng pun semakin tipis dan membutuhkan waktu untuk beristirahat. "Jeng, lo kalau mau mandi itu kamar mandinya. Kalau ada apa-apa bilang ya, gue ada di kamar sebelah." "Oke, Cak, nanti gue hubungin lo." Ajeng pun mempersiapkan diri untuk mandi terlebih dahulu. Saat dirinya ingin memasuki kamar mandi, Ajeng merasa ada sesuatu di dalam kamar mandi tersebut. Ia samar-samar melihat bayangan putih sedang menghadap ke arah pojokan kamar mandi sambil menunduk lesu. Ajeng hanya bisa menutup mulutnya dan berpura-pura untuk tidak melihatnya. Rasanya Ajeng mulai tertekan ketika seluruh tempat yang ia masuki memiliki penunggu yang memang sudah berada di sana.
Ajeng mencoba untuk tenang saat dirinya sudah masuk ke kamar mandi dan menanggalkan satu persatu pakaian yang ia kenakan. Sosok yang berada di pojokan kamar mandi itu belum bergerak sama sekali. Ia masih terlihat tidak menyadari akan kedatangan Ajeng yang sudah berada di dalam kamar mandi. Ajeng mulai mengangkat gayung yang terisi penuh air. Ia meyakinkan dalam hati kalau sosok itu tidak mengetahui dirinya dan tidak ada juga keinginan dalam hati Ajeng untuk berkomunikasi dengan sosok tersebut. Satu guyuran air sudah membasahi wajah Ajeng. Ia kemudian mengambil sedikit sabun cair lalu mengoleskannya ke seluruh bagian tubuh. Ajeng mulai membelakangi sosok tersebut. Ia tidak mau bagian sensitif tubuhnya terlihat dengan jelas oleh sosok tersebut. Namun saat dirinya ingin mengoleskan ke bagian belakang, Ajeng merasa ada sebuah tangan yang sangat dingin sedang ikut menggosok bagian belakang tubuhnya. Ajeng hanya bisa menahan takut sambil terus-menerus menggosok tubuh bagian belakangnya. Lalu ia menarik secara perlahan tangannya dan mengambil gayung dengan tubuh yang membelakangi sosok tersebut. Namun sayang, tangannya tidak sampai. Ajeng berusaha keras untuk mengambil gayung tersebut, akan tetapi saat dirinya tidak sanggup untuk menggapai gayung itu, tiba-tiba sosok yang ada di belakang Ajeng menyerahkan dengan begitu saja ke tangan Ajeng yang sedang membelakangi sosok tersebut. Ajeng hanya bisa terdiam sambil memejamkan matanya. Dia terus meyakinkan dalam hatinya untuk baik-baik saja tanpa ada halangan sedikit pun. Di luar kamar mandi, Caca mulai memanggil-manggil namanya. Ajeng ingin sekali menjawab panggilan Caca, namun entah mengapa suaranya seperti tersendat di kerongkongan dan sulit sekali untuk mengucap satu kata pun dari mulutnya. Jeng, kalau lama banget mandinya? Ajeng hanya bisa menggerak-gerakkan mulutnya dan berharap ada suara yang terlontar dari mulutnya yang tiba-tiba membeku itu. Jeng, lo baik-baik aja kan? Ajeng pun memberikan tanda kepada Caca dengan cara memukul pintu sebanyak 3 kali. Caca mendengarkan arti dari tanda pukulan itu. Ia menyadari kalau di dalam kamar mandi terjadi sesuatu terhadap Ajeng. Jeng, lo kenapa? Secara bersamaan sosok yang berada di belakang tubuh Ajeng mulai mengucapkan sebuah kalimat tepat di telinga Ajeng. Kamu takut ya? Ajeng pun memberanikan diri untuk menengok ke belakang sambil menutupi bagian dadanya dengan kedua tangan. Saat Ajeng menengok ke arah belakang, sosok itu sudah menghilang begitu saja. Kesempatan ini pun langsung dimanfaatkan oleh Ajeng untuk mengambil handuk yang masih menyantol di bagian daun pintu. Dengan begitu Ajeng bisa menutupi bagian auratnya dan langsung keluar dari kamar mandi dengan cepat. Begitu Ajeng keluar dari kamar mandi, ia terkejut saat melihat sosok tersebut sudah ada di belakang tubuh Caca sambil menjilat-jilati leher Caca. Ca, di belakang lo. Jeng, lo kenapa? Kok liatin gue kayak aneh gitu sih? Di belakang lo ada arwah. Arwah. Ajeng pun langsung menampar bagian leher Caca dengan keras yang tujuannya adalah supaya si sosok tersebut segera menghilang. Dan benar saja, sosok itu menghilang seketika saat Ajeng menampar bagian leher Caca. Namun anehnya Caca tidak merasa sakit dengan tamparan keras yang diarahkan oleh Ajeng ke bagian lehernya. Lo ngapain nampar leher gue? Tadi arwah itu jilatin leher lo. Hah? Seriusan? Caca langsung merinding seketika saat Ajeng mengatakan hal semacam itu. Ia pun langsung menyuruh Ajeng untuk cepat berganti pakaian. Waktu terus berjalan. Ajeng sendiri belum bisa merasa tenang dengan kondisi apartemennya seperti itu. Saat dimana Ajeng ingin tidur, ia kembali merasakan hal aneh. Tepatnya saat gorden jendela bergoyang-goyang sendiri seperti ada yang bergerak-gerakan. Ajeng awalnya cuek karena ia masih berpikiran positif kalau gorden jendela itu mungkin tertiup angin dari luaran. Akan tetapi ia baru menyadari jika jendela tertutup dengan rapat. Ajeng akhirnya mulai mengecek bagian jendela untuk meyakinkan pada dirinya jika penyebab gorden bergerak sendiri itu dikarenakan oleh angin. Ketika Ajeng menarik gorden jendela tersebut, ia tidak menemukan apapun di dalamnya. Ajeng kembali ke tempat tidur karena ia sudah merasa kelelahan.
Baru saja ketika Ajeng ingin memejamkan kedua matanya, Ajeng kembali mendapatkan gangguan. Kali ini ia mendengar suara teriakan minta tolong yang berasal dari luar apartemen. Selain itu, Ajeng juga mendengar teriakan dari lantai atas seperti hendak terjatuh ke lantai bagian bawah. Ajeng menutupi kepalanya dengan bantal. Ia kemudian membaca doa di dalam hati agar gangguan-gangguan tersebut menghilang. Namun bukannya menghilang, gangguan-gangguan tersebut justru malah menjadi-jadi. Saat Ajeng mengangkat bantal dari kepalanya, ia mendengar suara koper yang digerak-gerakan. Ajeng mulai menyadari kalau kopernya tidak mungkin bergerak sendiri kecuali memang ada yang menggerakkan koper tersebut. Dan benar saja, dengan mata kepalanya sendiri Ajeng melihat koper itu bergerak-gerak sendiri. Lalu dari bawah koper tersebut Ajeng melihat sebuah tangan yang sangat pucat sedang menggerak-gerakkan roda dari koper miliknya. Tentu saja hal ini membuat Ajeng merasa ketakutan. Lagi-lagi ia mendapatkan gangguan yang cukup parah dari penghuni apartemen milik Caca. Dan secara tidak langsung tangan itu akhirnya menghilang. Kini dari balik gorden jendela ada sesuatu yang memadat seperti bentuk tubuh seseorang. Ajeng mulai mundur ke arah bagian pojok kamarnya. Selebihnya ia menyadari kalau yang ada di balik gorden tersebut bukanlah manusia. Lalu setelah gorden itu digerak-gerakan, Ajeng mendengar suara yang sangat lirih dari balik jendela tersebut. Ajeng mengenali suara itu saat dirinya masih berada di lobi bagian bawah. Dan benar saja, kalimat yang dikeluarkan tetap sama. Kalimat itu berbunyi, "Tolong saya." Ajeng langsung menutupi telinganya dan langsung membaca ayat kursi dengan kencang. Caca yang mendengar bacaan ayat kursi yang sangat kencang itu langsung menuju ke kamar Ajeng. Caca terkejut saat Ajeng sudah berada di pojokan kamar sambil menutupi kedua telinganya. "Jeng, lo kenapa?" Ajeng langsung membuka matanya dan melihat Caca sudah ada di depannya sekarang. Ajeng pun langsung memeluk Caca dan menyampaikan kepada Caca kalau dirinya sudah tidak betah lagi tinggal di apartemen milik Caca. Caca pun mengetahui hal itu. Ia pun menemani Ajeng hingga waktu subuh bergema. Ia memutuskan untuk menunggu pagi karena memang di waktu itulah kondisi benar-benar mulai aman. Singkat cerita, ketika subuh sudah bergema, Caca mengantarkan Ajeng ke bagian lobi untuk mencari tempat yang lebih cocok. Dan akhirnya Ajeng pun menginap di sebuah hotel yang jaraknya tidak jauh dari lokasi apartemen milik Caca. Setelah sampai di hotel, Ajeng pun baru menyadari kalau beberapa hari yang lalu ada kejadian mengenaskan di apartemen tersebut, di mana ada salah seorang yang bunuh diri dengan menjatuhkan diri dari lantai atas ke bagian bawah. Berita itu pun tersebar luas. Dan ternyata sosok yang mengganggu Ajeng adalah sosok dari arwah bunuh diri tersebut. Sebagai pembelajaran ke depannya, Ajeng mungkin tidak ingin berkomunikasi lebih dalam terkait arwah-arwah yang berada di sekelilingnya. Ia menyadari resiko itu sangatlah besar baginya. Selesai. Terima kasih buat Restu Wiraatmaja yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.